Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurlia Aulia Putri. Saya akan mereview jurnal dengan judul Hubungan Media Internet, Membaca dan Menulis dalam Literasi Digital Mahasiswa yang ditulis Sri Buwono dan Jagat Aditya Dewantara. Jurnal Bahasa Cedu volume 4 nomor 4 tahun 2020 halaman 1186 sampai 1193. Penelitian terdahulu diperoleh bahwa mahasiswa jurusan pendidikan ilmu sosial sebagian besar menggunakan internet dalam aktivitas komunikasi dan akademik menggunakan media internet. Penelitian ini merupakan kelanjutan untuk menjawab permasalahan hubungan antara literasi media internet, literasi membaca, dan literasi menulis. Sebagai kompetensi literasi digital di era revolusi industri 4.0, pendekatan penelitian kuantitatif menggunakan instrumen angka. Jumlah partisipan sebanyak 151 orang. Penelitian diukur dengan skala ordinal berdasarkan sikap dan pernyataan yang dijawab partisipan. Data dianalisis menggunakan statistik uji korelasi untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pendidikan ilmu sosial sangat baik, 91% menggunakan media internet, mengunduh referensi untuk mendukung aktivitas belajar. Referensi diunduh dalam format PDF 77%. Selanjutnya, untuk melengkapi referensi, mahasiswa mengunduh artikel jurnal penelitian 50% dan artikel dari blog 52%. Hubungan antara variabel literasi media internet, membaca dan menulis dengan nilai koefisien sangat rendah dan tidak signifikan. Sedangkan hubungan parsial antara literasi membaca dan menulis menunjukkan nilai koefisien cukup dan signifikan. Berbagai penelitian literasi media pun dilakukan dalam rangka menemukan model literasi yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep literasi digital dan metode yang digunakan untuk bisa mengukur literasi digital. Penelitian ini merupakan penelitian sistematis dengan menggunakan analisis ini sebagai teknik analisis data. Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam menyeleksi artikel. Di antaranya adalah artikel dipublikasikan di jurnal terakreditasi di Sinta 2, 3, dan 4. Dan itu penulis juga melakukan pembatasan terhadap kata kunci dalam pencarian artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi konsep literasi digital juga beragam. Bahkan istilah yang digunakan juga tidak seragam. Meskipun merujuk pada definisi yang sama, metode penelitian yang paling banyak digunakan adalah kuantitatif, deskriptif dengan teknik wawancara, sehingga pemetaan keterampilan literasi digital cukup menggambarkan keterampilan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar penelitian selanjutnya menggunakan metode performance based research. Penelitian kedepannya juga diharapkan dapat mengkolaborasi literasi digital dengan konsep-konsep lainnya. Baik, saya Hilmi Alfian. Selanjutnya saya akan membahas tentang efektivitas penggunaan media digital dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, yaitu penerapan media digital dalam pembelajaran. Ada banyak ragam model aplikasi yang digunakan guru dalam pembelajaran di sekolah. Ada yang menggunakan PowerPoint, Prezi,
terutama yang berkaitan dengan teknologi, memang punya banyak kendala. Apalagi di masa pandemi kemarin memaksa menggunakan media online untuk belajar. Sementara pelatihan dan pengembangan guru ke arah media masih sangat kurang. Kelebihan yang pertama yaitu bisa menghidupkan suasana kelas dari diskusi yang terjadi di antara siswa, kemudian bisa menghindari kejenuhan dari siswa dalam proses belajar mengajar, kemudian menciptakan suasana baru dalam proses belajar mengajar, kemudian menciptakan proses yang variatif dalam pelaksanaan belajar mengajar. Kekurangan yang lainnya itu menguras ketika dalam persiapannya, itu otomatis menguras waktu sampai dengan 10 menit. Nah, waktu persiapan sampai dengan 10 menit dalam hal persiapan, tapi itu bisa diakomodir dengan efektifnya pembelajaran media digital tadi. Jadi 10 menit tadi bisa ditutupi dengan kegiatan pembelajaran media digital yang efektif. Penerapan media digital dalam pembelajaran yang dilakukan guru mata pelajaran dengan cara menampilkan slide PowerPoint, slide berisi, dan video-video pembelajaran lainnya. Dalam evaluasi pembelajaran yaitu aplikasi ujian, media digital yang digunakan guru dalam pembelajaran yaitu slide PowerPoint, Word, Busy, YouTube, video pembelajaran, aplikasi ujian, dan CPT. Kelebihan dari media digital dalam pembelajaran yaitu bisa menghidupkan suasana kelas, memudahkan guru dalam menyampaikan materi, siswa pun lebih mudah memahami materi, efektif dan lebih efisien. Kekurangannya yaitu memakan waktu 10 menit dalam persiapannya. Ada siswa yang masih awam dalam pengoperasian media digital, dan ketika pemadaman listrik secara tiba-tiba, dan terkadang sinyal yang bisa mengganggu proses belajar mengajar dalam kelas tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.